Seger. Wis yuk. Ngobrol dikocok. Yang piye guys posisi guys? Harus sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kami akan menyaksikan pemekasi teknologi Governance yang beranggotakan Teni Cahyo, Indra Demawan, Tegas Satrio Kersono. Apa itu e-governance? E-governance merupakan suatu bentuk perencanaan dalam penerapan dan menggunakan TI yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi dan misi tujuan dari organisasi. TI yang diatur tersebut merupakan suatu proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi agar dapat mencapai tujuannya dengan menambahkan nilai yang dapat menyimbangkan resiko terhadap penggunaan TI serta prosesnya. Menurut Henderson dan Frankelman tahun 1993, e-governance adalah pemilihan dan penggunaan proses organisasi untuk membuat keputusan tentang bagaimana mendapatkan dan menyebarkan sumber daya dan kompetensi. Menurut Jeffrey Huffman tahun 1996, tata kelola TI adalah suatu peningkatan yang mendefinisikan kewenangan dalam membuat keputusan TI dalam suatu manajemen dan proses manajemen baik organisasi TI maupun bisnis dalam hubungannya dengan menetapkan prioritas TI dan alokasi sumber daya TI. Selanjutnya adalah menurut Sambamurti atau Zimut, yaitu pada tahun 1999 dan tahun 2000. IT governance dimaksud sebagai pola dari otoritas atau kebijakan terhadap aktivitas IT ataupun sebuah proses yang diantaranya adalah membangun kebijakan dan pengelolaan infrastruktur IT, penggunaan IT atau oleh end user secara efisien dan juga efektivitas dan aman. Proses IT project management ini adalah yang paling efektif. Selanjutnya, mengapa IT governance perlu diimplementasikan, yaitu yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Jadi ketika perusahaan sudah memutuskan atau mengambil kebijakan dalam menerapkan rencana tata kelola IT, maka secara tidak langsung perusahaan telah memberikan jaminan kepada stakeholder atau para pelanggannya. Yang selanjutnya adalah mengontrol risiko. Perusahaan dapat melacak dengan cepat risiko yang terjadi di lingkungan teknologi informasi dan juga dapat diselesaikan secara langsung. Oke, next. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, IT government bertujuan untuk mengatur sistem tata kelola di dalam perusahaan, termasuk menyelaraskan departemen dengan tujuan bisnis. Dengan begitu, orang-orang dalam departemen IT dapat berfokus ke proyek lain, mengambil peluang-peluang yang ada. Hal ini tentu dapat meningkatkan produktivitas kinerja dari perusahaan ke depannya.
Selanjutnya yaitu masalah klasik perlu dibutuhkan di IT governance. Yang pertama yaitu masalah klasik proyek IT tidak selesai memakan banyak waktu. Yang kedua yaitu masalah klasik investasi yang dialokasikan sudah sangat besar, namun manfaatnya tidak seimbang. Yang ketiga yaitu sistem tidak tentu dan padu dengan sistem apa lagi? Tambal sulam. Next. Yang keempat, putus akibat layanan bisnis ke pelanggan jadi terganggu. Yang kelima yaitu data yang ada pada sistem tidak valid, banyak yang keliru dan tidak up to date. Masalah yang keenam, pelanggan mengeluh karena aplikasi baik web atau mobile sering hang atau down. Yang ketujuh, teknologi yang dimiliki selalu kalah dengan bisnis serupa. 8, pengembangan IT tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. 9, divisi IT kerjanya sangat lambat, tidak memenuhi ekspektasi user. Yang ke-10, user maunya tidak jelas dan berubah, sulit kebutuhan. Sisi utama COVID-19 selama provider hello. Yang ketiga dinamik governance system. Yang keempat governance sistem manajemen holistic file yang keenam end to end sistem dinamik governance system. Domain sistem governance. Pertama adanya dikotomi antara urusan bisnis dan urusan IT. Yang kedua perlunya jembatan untuk menyelaraskan keduanya atau alignment. Yang ketiga fenomena terjadi karena perbedaan tugas pokok dan fungsi. Yang keempat kuncinya pada pimpinan dan pengelola. Sini adalah Anthony COVID berbasis proses sebagai berikut. Manajer IT, manajemen framework bersama manajer strategi saling berkolaborasi. Itu adalah COVID komponen dan full cascade. Itu ada beberapa, yaitu yang pertama mencakupi sebuah proses organisasi struktural dan juga ada prinsip polis prosedur, juga diperlukan informasi, juga ada kultur, etik and behavior, dan juga people skill and competency. Terus juga ada peralatan teknis, ada juga aplikasi, yaitu yang pada komponen sistem. Selanjutnya stakeholder step and need to menuju ke enterprise goal, lalu menuju ke
Oke, selanjutnya yaitu ada Oke. Oke, selanjutnya yaitu adalah Kabit Component CAD, yaitu yang mencakup pertama adalah Governance System. Governance System ini meliputi beberapa hal, yaitu proses, organisasi, struktur, dan juga prinsip, polis, dan prosedur. Lalu selanjutnya ada informasi, kultur, etik, and behavior, dan juga perlunya people skill and competencies. Lalu selanjutnya ada service, infrastruktur, dan aplikasi. Itu semua yang menyakup pada government system. Lalu selanjutnya di sebelahnya ada stakeholder, draft, and needs yang menuju ke enterprise goals, alignment goals. Lalu selanjutnya yang terakhir dia menuju ke governance dan manajemen. Selanjutnya itu adalah bagaimana cara mengimplementasikan IT governance, yaitu perlunya melakukan adopsi IT governance yang gimana kita dapat mengambil tahapan dari 7 phases and COVID tadi dan diimplementasikan dari ISACI secara umum yang berikut mencakupi beberapa hal. Yang dimaksud yaitu identifikasi apa yang menjadi drive-nya, lalu menentukan di mana posisi saat yang diperlukan atau saat ini seperti kondisi dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah proyeksikan kemana yang hendak kita tuju, lakukan analisis kesenjangan antara keduanya, dan kemudian lalu kita prioritaskan apa yang hendak kita lakukan. Setelah itu kita formulasikan secara inisiatif untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada lagi yaitu monitoring dan evaluasi secara bertahap seberapa jauh yang posisi saat itu dengan posisi yang hendak kita tuju. Terakhir kita mempertahankan agar tahapan di atas ini menjadi sebuah siklus atau momentum yang berjalan sistematik secara konsisten dari terus-menerus. Oke, next. Terima kasih atas dari kami. Bila ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasi dari yang stop nih.